bilang komunikasi antar budaya, antar etnik gitu ya. Padahal antar budaya nih bisa luas cakupannya, bukan hanya antar etnik gitu. Bisa saja budaya laki-laki dan perempuan. Jadi antara apa yang dikatakan oleh si Beatrix itu bisa berbeda dengan budayanya si Noval ya. Misalnya contoh sederhana yang sering saya ulang-ulang. Kalau budayanya perempuan tuh dia bisa mengenal warna misalnya biru-biru apa gitu ya. Biru toska atau biru apa gitu atau warna fuchsia, shocking pink atau dengan warna merah eh, apa merah muda gitu ya. Kalau buat laki-laki ya namanya pink ya pink, nggak ada yang disebut dengan fuchsia lah atau apa shocking pink lah gitu ya. Mereka lebih saklek. Nah itu kalau budayanya laki-laki. Jadi kita bisa apa namanya membayangkan bahwa mata kuliah periode ini tentang intercultural communication tidak semata-mata tentang etnik. Buku yang akan kita pergunakan, saya punya e-booknya ini ya. Jadi saya minta nanti kalian akan membaca buku dari si Jant ini ya, Fred Jant, An Introduction to Intercultural Communication, Identities in a Global Community. Nah, di sini di buku ini kalian bisa mempelajari apa mudah-mudahan saya bisa dapat buku yang udah seri terbaru ya karena dia terakhir saya baca dia diedited lagi, direvisi lagi sampai yang ke-13 atau ke-14. Mudah-mudahan sudah yang terbaru juga yang saya dapat nanti karena seringkali ada perubahan-perubahan dalam contoh ataupun dalam apa penambahan materi yang diberikan oleh si Jan ini di dalam buku Intercultural Communication ini. Nah, kalau kita melihat lagi sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu kita harus memahami bersama dulu apa sih definisi budaya, antar budaya, intercultural, antar budaya. Berarti kita harus lebih dulu memahami tentang budaya. Budaya itu apa sih? Dari kecil tuh kita suka diajarkan bahwa budaya tuh ada kait mengait dengan bagaimana kita hidup, bagaimana kita memaknai hal-hal yang ada di sekitar hidup kita yang turun temurun disampaikan atau diberitahukan oleh kakek, nenek, ibu kita mungkin atau orang yang lebih dewasa daripada kita gitu ya. Bagaimana kita di dalam lingkungan tertentu di budaya atau di etnik kita mempercayai sesuatu, bagaimana kita punya apa namanya keyakinan kalau misalnya ada sesuatu terjadi itu maknanya apa. Mungkin sama dengan kalau kita bandingkan antara kebudayaan yang ada di Sunda dengan di Jawa misalnya ya, atau di Palembang dengan orang-orang yang ada di Lampung gitu. Nah itu hal kita memaknai itu karena kita dikasih tahu orang, yang saya bilang tadi lebih tua lagi dan kita mendengar, kita mengingat. Oh iya, ini pernah diinfokan ke saya kalau kita mimpi misalnya gigi saya copot gitu. Orang-orang suka bilang kalau ada giginya copot biasanya akan ada kemalangan. Kemalangan karena orang terdekat ada yang meninggal gitu. Jadi begitu gigi kita copot kita biasanya sedih tuh besoknya. Siapa nih yang mau meninggal ya? Padahal belum tentu ya. Belum tentu seperti itu. Tapi karena kita dikasih tahu dari kecil, kalau kamu nanti giginya copot tuh tandanya apa gitu ya. Nah, jadi budaya itu selalu berkaitan dengan cara manusia hidup, cara manusia berpikir, bagaimana kita merasa, mempercayai, atau bagaimana kita melakukan sesuatu yang menjadi habit, kebiasaan turun-temurun. Nah, budaya itu juga di dalamnya mengacu kepada bahasa yang kita pergunakan, bagaimana kita membina persahabatan, persaudaraan, bagaimana kebiasaan kita kalau mau makan, pakai tangan kah, atau pakai sumpit kah, gitu ya. Kita melakukan praktek-praktek dalam berkomunikasi, bagaimana action sosial kita, bagaimana kita merespons terhadap hal yang berkaitan dengan ekonomi, politik, teknologi, dan semuanya yang berdasarkan pada corak budaya kita. Pembedanya tergantung pada corak budaya kita, ya. Kok saya tiba-tiba lupa ya. Nah, oke nanti aja ya. Secara umum budaya itu bisa diartikan budaya adalah tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan,
values atau nilai-nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, ya, kemudian juga apa namanya, peranan, hubungan ruang, konsep-konsep tentang semesta, ya, bagaimana view world view kita, ya, bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita memandang hal-hal yang berkaitan dengan dunia di barat dengan di timur, ternyata nggak sama. World view antara orang barat dengan orang Indonesia atau orang Asia, itu ternyata katanya berbeda. Kalau di barat, bagi orang barat, dunia adalah untuk ditaklukkan. Orang barat nih, dunia itu bagi mereka untuk ditaklukkan. Kalau orang Asia, orang barat, orang timur, di timur dunia itu seperti apa? Kita nggak bilang dunia untuk kita taklukkan, tapi kita untuk hidup harmonis dengan dunia itu. Jangan merusak dunia itu. Jangan membuat melukai bumi. Jangan membuat hal-hal yang bisa membuat dunia itu menjadi tidak sebaik seperti sekarang. Sehingga bagi orang timur, seringkali dunia itu dipandang yang menguasai kita. Jadi kalau world view orang barat, dunia untuk ditaklukkan, bagi orang timur, dunia itu dianggap lebih kuat dari kita, dari manusia. Dari kita ini dibanding semesta ini kita kecil. Jadi semesta tuh lebih kuat. Contohnya, nanti kita masuk ke hal-hal seperti ini di dalam ya, tapi ini di introduction ini saya sampaikan. Contohnya begini, kalau orang barat, ingat ya, untuk menaklukkan dunia itu, misalnya dulu kita nggak pernah bisa terbang dari misalnya Jakarta, kita nggak bisa berada dari katakanlah jam 6 di Jakarta, ya. Jam 12 kita udah di Perth. Boleh jadi mungkin Jakarta mencapai Perth itu mungkin 3 bulan, mungkin. Tapi mereka nggak mau kalah dengan dunia, dengan world. Kan harus ditaklukkan. Maka diciptakanlah pesawat terbang yang berproses ya, nggak serta-merta jadi ketemu pesawat Boeing gitu ya, enggak. Ya, nggak serta-merta ketemu McDonnell Douglas gitu, enggak. Tapi by proses, manusia menaklukkan semesta. Itu orang barat. Kalau kita, semesta ini udah banyak penghuninya. Kita bisa kalah. Nah, contohnya apa? Si Irgi nih ya. Sorry ya, Irgi mungkin lagi jalan lewat jalan tol dari Bekasi menuju ke Solo. Di perjalanan, Irgi kebelet. Dia mau buang air kecil. Dia turun, masuk jalur lambat, berhenti, dia mau mau buang air kecil lah gitu ya. Dia orang timur. Karena dia orang timur, dia biasanya akan bilang, "Misi, misi, maaf, maaf." Nggak tahu dia minta maaf sama siapa ya? Iya kan? Mohon maaf sebelum buang air. Karena dia merasa ada orang yang nungguin, ada penunggunya. Ada kekuatan yang lebih besar daripada Irgi. Orang barat gitu nggak? Enggak. Ada rumah yang sudah lama nggak ditinggali. Mungkin milik keluarganya si Saza nih. Ya, lama sekali. Wah, udah ada sarang laba-laba, ada apa gitu. Kalau orang barat ya masuk aja. Tapi Saza masuk ke rumah itu bilang, "Punten, misi, misi Pak, misi Bu." Dia baca-baca entah apa gitulah ya, misalnya ya. Karena dia merasa, wah, gua harus baca doa nih. Ada kekuatan lain nih di sini nih. Udah lama nih rumah nggak gua tinggalin. Itu orang timur. Apakah itu salah? Tidak. Di dalam perkuliahan ini kita tidak mengecilkan budaya yang satu dengan budaya yang lain, tetapi intinya adalah kita mempelajari budaya untuk saling menghormati budaya yang satu dengan budaya yang lain. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat nanti beberapa hal kita pelajari di sini. Apa itu Indonesian values? Apa itu American values ya? Kemudian kenapa ini berbeda satu dengan lain? Bagaimana orang di barat memandang dunia, bagaimana orang di
Timur memandang dunia. Bagaimana orang Timur sedikit-sedikit ada klinik kata orang Barat ya. Ada klinik nih. Misalnya dia tidak mencari ilmiahnya loh ya. Kalau misalnya apa ya? Kita lihat tuh ada burung gagak kali ya, burung yang hitam itu ya. Kalau kita langsung gini, "Aduh, siapa nih ada orang meninggal." Tapi kalau bagi orang barat bukan. Ini ada burung dia pasti kan ngincar mayat ya, maksudnya sesuatu benda mati. Apa yang mati ya di sini? Ada tikus mati atau kucing nih? Jadi logikanya yang jalan, oke? Nah, jadi kita nanti akan menarik kita menyimak bagaimana budaya-budaya itu mempengaruhi cara pikir kita. Budaya juga berkenaan dengan sifat-sifat dari objek yang memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, rumah, peralatan-peralatan yang kita pergunakan, mesin yang digunakan dalam industri dan, pertanian, jenis-jenis transportasi dan lain-lain, yang itu sebenarnya adalah berpengaruh dari budaya kita. Bagaimana kita hidup? Kenapa orang di Kalimantan rumahnya kok tinggi-tinggi ya? Kenapa orang di Padang rumah gadang ya? Ternyata dulu-dulu kalau dirunut lagi, banyak binatang buas, iya kan? Harimau dan sebagainya bisa aja di bawah, ya kita bikin tinggi lah ya, dia nggak bisa jangkau. Selain itu apa, kita bisa memelihara ternak di bawah rumah. Jadi kadang-kadang di rumah itu ada binatang, ada apa yang kita pelihara. Nah itu kan dari masa ke masa seperti itu, karena memang sudah dari nenek moyangnya demikian, ya. Nah kemudian kalau di barat, kenapa ya setiap rumah di barat selalu ada basement-nya, ya. Apartemen pun ada basement. Kalau kita coba lihat, setahu saya ya, setahu Mbak Amel nih, kalau ada apartemen di Indonesia berapa, kebetulan saya punya beberapa apartemen ya, nggak ada tuh yang punya basement. Padahal waktu saya tinggal di Amerika, setiap pindah itu basement selalu ada. Jadi kita naruh sepeda, mesin cuci di bawah, di basement. Lah kalau di sini ya mesin cuci ya di tempat kita ya, kalau kita punya, 3 kamar ya dekat kamar mandi yang mana kita taruh mesin cuci kita? Bukan di basement-nya. Ya memang udah begitu mereka, udah lebih praktis berpikirnya, karena yang namanya konsep rumah, rumah. Kalau nggak ada basement, ada ceiling. Kadang film-film hantu, film horor inget nggak? Kadang barang-barangnya yang nggak dipakai taruh di atas ya, di ceiling. Iya nggak, Irgi? Di ceiling ya? Selalu itu kalau film-film serem-serem Loteng itu. Pak, loteng. Loteng bahasa Indonesianya, yes, ya. Ada lotengnya kan? Kita lihat, wah ada kursi goyang, ya, mungkin tempat tidur bayi, semua ditaruh di loteng, serem gitu, itu mereka punya. Apakah kita punya loteng kayak gitu di Indonesia? Enggak. Kenapa? Karena ya lagi-lagi budaya kita. Kita tuh membeli barang yang memang kita pakai, sampai hancur tuh barang kita pakai. Kalau di barat enggak, ada 4 musim. Baju musim dingin lain dengan musim panas, panas beda dengan winter, winter beda dengan musim semi. Keluarlah baju-baju ini pada saat musim ini di mall baju ini. Habis itu bajunya dikemanin kalau nggak garage sale, thrift sale, ya kan? Kalau nggak ya ditaruhlah di itu, di ceiling. Kursi ini gue udah nggak suka nih, bosen, taruh sana. Udah, kita nggak kursi kita sampai hancur kita pakai. Begitulah ya kira-kira perbedaan-perbedaan ini dan budaya itu berkesinambungan dan hadir di mana-mana. Budaya itu meliputi semua peneguhan atau reinforcement perilaku yang diterima selama suatu periode kehidupan. Nah, sebagian besar pengaruh budaya terhadap kehidupan itu nggak kita sadari karena kita jadinya membuat itu sebagai take it for granted aja. Emang gue diajarinnya gitu sih ya, gitu. Bahkan misalnya contohnya, orang Cina, banyak yang Cina modern, anak-anak modern dari Tiongkok gitu ya, Beijing, Guangzhou gitu, kadang-kadang kalau ditanya lagi, kamu tahu nggak yang binatang kalau di toko, suka perhatiin nggak ada kucing yang begini-begini? Ya, saya jadi lupa namanya, ada yang tahu nggak nama kucing yang begini-begini itu? Kucing Cina, Pak. Hah? Kucing Cina. Iya, ada namanya itu. Nanti kalau ini saya tahu nanti saya kasih ya, saya lupa ya. Tahu nggak kenapa itu kucing untuk apa ditaruh?
Biar banyak pembelian datang, Mbak. Iya, betul. Memanggil duit ya. Dia manggil orang datang gini, manggil. Kepercayaan. Iya, itu kepercayaannya dia. Tapi kalau anak sekarang dibilang, "Kamu tahu nggak itu maknanya?" "Nggak tahu." "Ya dari nenek moyang gitu sih," gitu ya. Kecuali dia memang mungkin Cina yang ada di Mangga 2 ya. Ya, dia tahu itu untuk manggil duit gitu ya. Jadi ketika dikasih tahu ini untuk manggil duit. Nah, itu ada semacam reinforcement. Wah, kalau kita nggak punya gitu kayaknya kita beli deh. Kita beli tuh buat manggil duit gitu. Nah, sementara di Indonesia nggak gitu kan. Kita mau manggil duit gimana? Ya pergilah ke Gunung Kawi gitu ya. Kalau kita baksonya mau laris gitu, apa yang kita lakukan? Kalian tahulah cerita-cerita itu ya. Entah centongnya lah dibaca-bacain, ya kan? Entah sendok nasinya lah diapain gitu. Itu turun-temurun sehingga kita kadang berpikir kalau bisnis kita nggak laku, kita lalu mikir jangan-jangan orang sebelah nih yang naruh apa, pagi-pagi kita buka toko ada pasir nih, wah pasir kuburan nih, si imajinasi yang enggak gitu ya, mencoba melegitimasi pendapat-pendapat yang tadi itu, padahal ya kebetulan aja tadi malam ada kotor, mungkin ada orang lewat sepatunya kotor, kita pikir itu sesuatu yang kita bilang klinik, mereka bilang enggak, ada yang datang tadi malam sepatunya kotor, gitu. Jadi kita saya rasa sih kalian anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak zaman now ini mungkin mungkin masih ada mungkin ya, karena itu coba saya pengen tahu nih, ini menarik kalau disimak ya, mungkin ada nggak yang masih mempercayai seperti itu karena dari, "Ibu saya suka gini Bu, Mbak, bapak saya suka gini." Ada nggak yang punya pengalaman yang seperti saya bilang, entah itu misalnya nih contoh ya, kenapa kalau kucing kita tabrak, ya, kita nyetir nih, tabrak sama kita tuh kucing. Apa yang kalian lakukan terhadap kucing itu? Kubur, Mbak, kubur. Tapi katanya kalau ditinggal bakal sial. Nah, ya kan? Ada nggak yang menguburkannya dibungkus dengan baju yang dipakainya? Oh, itu kurang tahu gue tuh. Ada Mbak katanya kayak kalau kita nabrak harus dikubur pakai baju yang kita pakai. Kalau enggak, apa katanya? Kalau enggak kita bikin itu, apa katanya Anindita? Katanya bakal sial gitu hidup. Celaka, sial ya kan? Celaka atau sial ya. Jadi begitu kita nabrak, buka baju, kubur, kubur, kubur gitu kan. Sementara kalau orang barat ya dia tabrak, ya ampun nih kucing mati lo kemana nih kucing? Udah ditinggalin, udah mati. Selesai. Kalau kita mungkin kita tabrak, nggak kita kubur, mungkin seminggu kita nggak enak makan, nggak enak minum, dihantui. Ada apa nih ya? Waduh ya ampun, nggak gua bungkus tuh, nggak mayatnya nggak gua kubur. Atau kucing hitam melintas di depan kendaraan kita. Ini nggak mati ya, ini kita nyetir, kucing hitam lewat di depan kita. Ah, sial, ada apa nih? Katanya itu sial kan? Nah, siapa yang mau kasih contoh lagi dari mungkin, "Mbak, kalau di Makassar kami begini, Mbak, kalau kami dari Jambi atau dari Papua atau dari Timur." Coba saya mau dengar. Saya sih kurang percaya, Mbak, tapi kalau masalah pamali-pamali gitu loh, Ya, boleh Pak Mali, Pak. yang katanya Boleh keluar kalau maghrib, Mbak. iya, iya. Kalau Saya orang wewe, Sunda Mbak. soalnya, Mbak. Ya, Saya orang Sunda. siapa Masih nih yang ngomong? bawah. Rizky. Iya, Mbak. Kenapa Pak Malinya nggak boleh keluar setelah jam berapa nih? Kan kita harus ada batasnya nih. Yang disebut senja itu. Pokoknya selama maghrib itu nggak boleh keluar aja. Pamali itu, pokoknya bawaannya tuh pamali itu. Saya sampai sekarang tuh masih digituin soalnya nggak boleh keluar maghrib-maghrib. Saya Oke. nurut aja, Mbak. Jadi kamu pun jadi takut ya? Maksudnya, "Jangan Rizky, Pak Mali." Iya, gitu. Saya lebih ngehormatin aja lah gitu daripada mitos gitu. Oke, myth, mitos, ya, mitos. Oke, yang lain. Makasih Rizky. Saya Mbak. Ya, Beatrix. Ini kayak contoh komunikasi antar budaya di Medan sih, Mbak. Kalau di Medan itu, sebenarnya kalau berbicara keras itu sudah hal yang paling biasa. Jadi misalnya kayak kita, lebih bicara lebih kasar itu hal yang biasa di Medan. Tapi kalau misalnya sudah ke luar pulau, itu orang langsung ngerasa kalau itu saya marah gitu, Mbak. Jadi komunikasi antar budaya itu sangat berbeda gitu dari Medan. Oke.
Nanti ada contoh soal itu ya. Makasih ya Beatrix. Thank you. Baik. Yang lain. Kayak ngelempar gigi gitu nggak sih, Mbak? Iya. Kenapa mesti dilempar? Ceritanya nanti lupa apa sih bakal Itu nggak sih Tut kalau gigi atasnya yang kecabut dilemparnya ke bawah biar iya. tumbuh. Oke. Kalau Dan gigi itu kamu bawah dari yang kecil ya kecabut diajarin ya? dilempar ke atas. Enggak, tapi saya nggak percaya, Mbak. Oke. Dengar kan tadi mitos ya. Siapa yang tadi bilang mitos? Rizky ya? Atau siapa? Irgi. Iya Mbak, saya Mbak. Rizky tadi udah mengeluarkan satu kata yang sering nanti kita bahas di sini, myth, mitos. Lalu superstitious. Tahu nggak superstitious? Apa ya bahasa Indonesianya superstitious? Apa tuh bahasa Indonesianya? Aduh, kok saya jadi Ayo, Mbak. tahayul. Yes, tahayul. Oke, ada yang mau kasih contoh lagi? Tahayul. Nenek gayung, Mbak. Apa itu? Ya makhluk yang sering nakutin. Kalau digayung kita mati. Kita meninggal. Oke. Kalian pernah dengar nggak kenapa kuntilanak itu sebenarnya munculnya, apa yang terjadi pada si kuntilanak itu? Ada yang mengatakan dia adalah orang yang hamil, meninggal bersama bayinya kan? Jadilah dia kuntilanak. Begitu ya? Ada nggak kalian tahu itu? Iya, Mbak. Ya? Itu kan itu salah satu lagi yang sering kita dengar dari orang-orang tua dulu. Nah, soal superstitious, kemudian mitos-mitos, misalnya perempuan jangan duduk di tangga dong. Ya, nanti jodohnya jauh. Kalau ada orang mau pinjem duit nih, Rizky, jangan malam-malam ya Rizky ya. Pamali, kalau mau Iya Mbak. Hah? Iya Mbak. Ya kan, nggak boleh pinjem duit malam-malam kan? Iya, Nah, benar. ya, jangan pinjem garam malam-malam, nggak baik. Nah, ada macam-macam yang disebut di dalam mitos-mitos dan superstitious atau tahyul tadi itu. Nah, itu memang adanya di dunia timur. Di Jepang, Indonesia, Malaysia, Thailand, ada yang seperti itu kita temukan. Kalau di dunia barat rata-rata nggak ada. Mereka logikanya jalan, mereka menaklukkan alam semesta. Mereka lebih hebat daripada dunia. Kalau kita ada di dunia yang sudah sedemikian rupa, kita jangan ngutik-ngutik dunia. Supaya dunia ini harmonis. Begitu ya. Jadi kita nanti bisa melihat bagaimana kita menjaga semua itu nanti juga akan terlihat bahwa nggak ada yang salah dalam kepercayaan-kepercayaan di budaya-budaya kita ini. Oke? Nah, budaya itu mempengaruhi manusia sejak dalam kandungan hingga saat meninggal. Dikuburkan dengan cara yang sesuai dengan budaya kita. Yakin nggak? Percaya nggak kamu sama yang saya sebut ini? Percaya nggak dengan ini? Sorry. Jadi budaya itu sudah mempengaruhi kita sejak dalam kandungan sampai kita meninggal. Dikuburkan dengan cara yang sesuai dengan budaya kita. Ini contoh ya, saya kasih ya. Di Jawa ada 7 bulanan nggak? Ada Mbak. Ada. Di Sunda ada 7 bulanan nggak? Biasanya sih enggak Mbak. Apa yang ada kalau bayi? Biasanya kayak dikasih beras gitu tuh apa gitu. Lupa saya Mbak. Terus ntar pakai Ya. koin gitu. Ada kan? Oke. Kalau itu dari kandungan ya 7 bulanan di daerah setahu saya di daerah Tapanuli, Batak juga begitu. Ada yang dikasih kain gendong. Tapi kita nggak bilang 7 bulanan ya kan? Kemudian ketika bayi itu lahir, kita mau bawa dia jalan-jalan. Nah, pernah dengar? Jangan lupa taruh bawang putih, dipenitiin bawang putih, gitu kan? Ada yang pernah dengar itu nggak? Atau taruh gunting kalau dia tidur di bawah bantalnya, atau apa? Nah, itu bayi disuruh seperti itu. Setelah meninggal, ada lagi cara-caranya. Kalau di Batak, misalnya ya, orang yang meninggal yang dianggap sudah sukses, sudah berhasil, dia nyanyi-nyanyi. Bisa 7 hari, 7 malam. Bagi orang lain, kok nggak nangis, kok
malah nyanyi. Begitu nyanyinya 7 hari 7 malam, kok senang ya orang tuanya meninggal ya? Tapi itu budayanya kan? Bagaimana dengan kalau orang meninggal di teman-teman kita yang ada di Toraja? Kok nggak dimakamkan ya? Ada yang Toraja nggak di sini? Di kelas kita ini ada yang dari Toraja nggak? Nanti mayatnya ditaruh ada kan yang sering kalian tonton ya, nanti sampai kemudian mayat itu nanti bisa dibangunkan, bisa turun, bisa dibersih-bersihin tuh mayat dengan seremoni-seremoni upacara lagi. Nanti ditaruh lagi di situ. Atau kalau di Bali ada sebuah tempat yang kalau mayat itu tidak dikuburkan, diletakkan aja di pulau itu. Tahu nggak? Dan dia wangi. Padahal mayat ya, dia nggak bau sama sekali, wangi. Kecuali dia banyak dosanya, bau tuh. Kalian tahu di apa namanya itu pulau apa? Nggak tahu ya kalian atau lupa barangkali ya. Nah, subbudaya dan subkelompok, subbudaya dan subkultur ini adalah suatu komunitas rasial, etnis, regional, ekonomi atau sosial. Jadi ada pengelompokannya yang menunjukkan adanya pola perilaku yang membedakannya dengan subkultur yang lain dalam suatu budaya atau masyarakat yang melingkupinya. Misalnya di Amerika Serikat, subkultur ini misalnya adalah kelompok imigran, bisa jadi kelompok Yahudi, kemudian kelompok miskin perkotaan, atau yang itu loh, tahu nggak saya diberi Amish, kalian tahu nggak suku Amish? Ada yang pernah dengar nama suku Amish yang hitam semua bajunya? Pernah tahu di Amerika? Hah? Belum. Belum. Suku Amish itu mungkin mirip-mirip kalau kita nih ya, Baduy. Ya, Baduy itu nggak percaya teknologi gitu kan ya. Mereka nggak boleh terekspos dengan sesuatu yang sifatnya modern. Nah, suku Amish itu kemana-mana masih naik kereta kuda. Pakai baju yang panjang, kayak orang jadul gitu ya. Nah, itu Amish. Nah, itu subkultur yang turun-temurun memelihara apa yang mereka yakini atau mereka anut sebagai sesuatu yang memang sakral, harus dipertahankan dari generasi ke generasi. Begitu juga kaum penganut agama Hindu, bahkan kelompok mafia itu adalah kelompok subkultur juga. Kalau kita bilang sini ada geng-geng gitu ya, geng tertentu tuh subkultur. Mereka punya lifestyle sendiri gitu. Suatu unsur masyarakat penting lainnya yang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan yang disebut sebagai subkultur itu, dia menghadapi masalah yang sama sebetulnya dengan kelompok-kelompok lainnya yang mungkin bisa jadi kita sebut sebagai deviant subgroup, kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, kelompok yang menyimpang ini yang mana ya, Mbak? Nah, dia disebut, ini bukan dari istilah saya tapi dari bukunya si Jant ya. Dia bilang adalah kerja seks komersial, ya, gay, pecandu obat bius, ini tadi geng-geng anak muda, sekte-sekte agama yang sesat. Tapi menurut kita ya, menurut dia mah dia nggak sesat, kita yang sesat ya. Tergantung sudut pandang ini ya. Dan organisasi revolusioner lainnya. Nah, ini subkulturnya. Kita lihat lagi, tadi itu kan apa yang disampaikan oleh si Jan. Tapi ada pakar-pakar komunikasi lainnya, pakar intercultural, yang memberikan definisi tentang komunikasi antar budaya. Ya, Larry Samovar dan Porter ini adalah orang yang cukup sering namanya disebut-sebut kalau kita mempelajari intercultural communication. Larry Samovar. Jadi kalian kalau misalnya ada pertanyaan tentang definisi komunikasi antar budaya itu apa sih? Lebih baik kalian ambil dari sini karena orang-orang yang belajar tentang komunikasi antar budaya pasti tahu nama Larry Samovar ini ya. Dia bilang itu komunikasi antar budaya itu di mana sebuah pesan atau message yang harus dimengerti atau dihasilkan oleh anggota dari budaya itu sendiri.
untuk konsumsi anggota dari budaya yang lain. Jadi ada satu budaya di sini, ya, dia punya pesan. Nah, pesan ini kan dipahami oleh mereka sendiri sesama mereka. Ketika disebut dengan komunikasi antar budaya, yaitu ketika sudah terjadi pertukaran dari si orang yang ada di kelompok ini kepada orang dari luar budaya itu. Jadi sudah antar budaya yang lain. Ya, pada abad ke-19 konsep budaya ini lazim dipakai di dunia barat, tapi ini ya contohnya dipakai sebagai sinonim peradaban.